Anda kembali di News Today, pemirsa. Iran menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang nekat masuk ke Selat Hormuz. Ya, dikutip dari kantor berita Iran Fars, ini dua rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Kapal masuk Hormuz ini dekat kawasan Jask. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pun putar balik. Garda Revolusi Iran berulang kali mengumumkan larangan bagi siapapun untuk tidak melintasi Selat Hormuz. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran dan menyebut tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan. Pasukan AS mendukung Project Freedom atau operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz dan menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Ya, operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan, operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, hingga kini Iran menolak Project Freedom. Kepala Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi menyebut, operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Bisa Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Pasca Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dalam Project Freedom, masih terpantau terjadi penumpukan kapal. Ya, pemirsa, visual pantauan lalu lintas kapal marine traffic di kawasan Selat Hormuz lihat kepadatan tinggi. Banyak kapal berhenti atau bergerak sangat lambat di hari pertama dimulainya operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz
oleh Amerika Serikat, yakni Senin 4 Mei 2026. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia. Amerika Serikat menyebut tujuan operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Bisa kilang minyak di pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Ya, pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang melancarkan serangan tersebut. Detik-detik terbakarnya pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang lancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Sementara itu Israel memperkuat kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Ya, kedua negara ini bahkan melakukan latihan militer gabungan. Ya, demonstrasi kekuatan udara ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan Israel. Latihan militer gabungan digelar baru-baru ini di langit-langit Uni Emirat Arab. Kerjasama kedua negara ini pun kian erat. Latihan militer gabungan yang biasanya dilakukan diam-diam kini semakin terbuka dan disiarkan di media Israel Channel 12. Dua negara ini pun mengintegrasikan sistem pertahanan canggih Iron Dome dan teknologi pertahanan lainnya. Ya, sementara itu anggota parlemen Iran menegaskan negaranya menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat hanya menguntungkan satu pihak. مذاکره از نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاقا میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیر. Ya, pemirsa, Selat Hormuz diblokade, Amerika klaim Iran merugi hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ruginya Iran akibat kapal-kapal pengangkut minyak dan barang lain yang harus menempuh jalur yang lebih jauh dalam pengirimannya. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube AirVisual iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Aya Nufus ya. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Fazilah Kayonisa. Dan saya Togi Snaga. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye.